Selamat pagi, salam pada jemaat kalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terlebih dulu kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih jikalau pada saat pagi yang indah ini kami anak-anak Tuhan akan melakukan persekutuan. Walaupun kami secara virtual di rumah kami masing-masing, tapi kami dengan penuh sukacita, penuh pengharapan bahwa Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin pada persekutuan pagi hari ini dengan urapan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya dalam persekutuan pagi hari ini nama-Mu selalu dimasyhurkan. Dalam kasih Yesus Kristus segalanya kami serahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita terima dengan kita masuki votum dan salam. Marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan terima nats pembimbing ibadah yang diambilkan dari Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 1 sampai yang ketiga.
Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita telah mendengarkan Najmi pada pagi hari ini. Kita puji nama Tuhan kembali sebagai pujian penyembahan. Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena dalam kehidupan kita diberikan suatu hukum. Pada saat ini kita akan mengoreksi kehidupan kita dengan hukum tersebut. Diambilkan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-28. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-28. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan pada saat ini untuk mengoreksi kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita, dalam kita melaksanakan hukum tersebut tidak sempurna. Marilah pada saat ini kita ungkapkan penyesalan kita dengan kita ungkapkan secara litani dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 28. Ya Tuhan, Engkau maha mengetahui keberadaan kami, betapa lemah dan tidak sempurnanya kami dalam menanggapi kasih-Mu yang demikian agung dan sempurna. Ya Yesus, ampuni dan tolonglah kami. Dalam kelemahan kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan yang tak tertandingi dalam kehidupan kami.
Engkau beserta kami selalu, agar kami dapat berjuang melakukan kehendak-Mu dalam segala keadaan yang kami alami. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar jalan hidup kami tak tersesat. Hanya dalam kuasa-Mu kami menang dalam perjuangan melawan kuasa si jahat yang selalu mengancam dan hendak membawa kami pada kebinasaan dan kesia-siaan hidup. Limpahkanlah sukacita-Mu memenuhi hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Jemaat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengungkapkan penyesalan kita dalam melakukan hukum kasih tidak sempurna dalam kehidupan kita. Tapi karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini, Tuhan berikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, diambilkan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai yang ke-12. Sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kuminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat, saya undang untuk bait berdiri, kita puji nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 46 bait yang pertama sampai yang kedua.
Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mohon kekuatan Tuhan agar firman yang akan kita dengarkan dan kita baca akan selalu menguatkan dan memelihara iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini Bapa, karena Bapa telah menuntun dan menyertai kehidupan kami. Engkau satukan kami di dalam ibadah kami yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Bapa, agar melalui ibadah yang kami laksanakan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita pada ibadah Minggu saat ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan firman ini untuk Bapak Ibu semua. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Yang berbahagia tentu kita pada saat ini yang senang dengan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sabda-Mu abadi. Selamat dari Minggu, Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita patut bersyukur pada saat ini bisa bersama-sama melaksanakan ibadah yang walaupun dalam saat ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tapi harapan kami tetap semangat, tetap bersukacita, karena ibadah tidak dibatasi di dalam gedung gereja, tembok-tembok gereja, tetapi ibadah juga bisa kita lakukan di mana kita berada, agar nama Tuhan
senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah pada saat ini diberi judul Tampakkan Wajah Kasih-Mu. Ya, tampakkan wajah kasih-Mu. Kebetulan pada minggu hari ini bertepatan tanggal 14 Februari, suatu tanggal dan bulan yang selalu dirayakan di seluruh dunia, yaitu hari kasih sayang, Valentine Day. Tidak bisa dipastikan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana awal sejarah hari kasih sayang. Keterangan yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Apalagi pengertian kasih sayang itu pun berbeda-beda. Maknanya berkembang sesuai berjalannya waktu dan kepentingan orang yang memaknai. Ada yang memaknai sebagai cinta antara dua sejoli. Ada juga yang memaknai kasih sayang kepada sesama yang tak berdaya secara ekonomi, secara psikologi, secara hukum dan lain-lain. Tetapi ada juga yang memaknai kasih sayang seorang gembala dengan umatnya, umat dengan gembalanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang melatar belakangi lahirnya hari kasih sayang ini memang berasal dari tradisi Kristen. Maka jangan heran Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak semua orang mau menerima hari kasih sayang karena tidak beragama Kristen. Tetapi tidak sedikit di seluruh dunia mesti tidak Kristen, tetapi juga merayakan hari kasih sayang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang penting bagi kita tak perlu terjerumus untuk mendalami perbedaan kapan awal mula munculnya hari kasih sayang ini. Tetapi yang utama, makna dari hari kasih sayang ini kita hubungkan dengan khotbah hari ini. Kita tadi telah membaca 2 Korintus 4 ayat 3 sampai yang ke-6. Ini adalah merupakan penggalan dari tulisan Paulus. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Di ayat utama kita perlu bersaksi demikian: jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menguatkan, membuka hati dan pikiran mereka yang telah menerima Yesus Kristus, bahwa Paulus menegaskan Injil adalah berita keselamatan.
Allah di dalam Yesus itu adalah tanda kasih Allah kepada dunia. Pertanyaannya adalah mengapa Paulus mau bersusah payah memberitakan Injil? Sebab Injil itu kabar sukacita tentang karya penyelamatan Allah. Dari hukuman dosa. Itu berarti bahwa Allah mengasihi manusia. Allah adalah kasih. Maka kasih ini yang penting untuk dibagikan melalui pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Dan pemberitaan Injil bagi Paulus adalah sebuah pelayanan. Dan pelayanan ini dasarnya adalah sebagai bentuk kemurahan Allah, yaitu rahmat Allah yang berkenan memilih Paulus untuk menyebarkan kabar sukacita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting untuk dipahami pada saat ini. Dunia pada umumnya sudah rusak, maka perlu diselamatkan. Kerusakan itu juga dikenali melalui bencana alam. Perilaku hidup manusia yang tidak beri kemanusiaan, kesalahan, kesesatan, kejahatan, dan lain-lain. Dan Injil yang ditawarkan dan diberitakan Rasul Paulus adalah sebuah kebenaran untuk meredam kesesatan, meredam kesalahan, meredam kejahatan manusia. Sebab Injil yang diberitakan ini adalah tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi selama dunia tanpa Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia itu akan terjerat dalam kesesatan. Dunia tanpa Kristus akan terjerat di dalam kesalahan dan kejahatan. Hanya Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang sanggup mengubah yang sesat jadi tepat, yang salah jadi benar, yang jahat jadi baik, dan yang mati jadi hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan bertanggung jawab yang telah menerima kemurahan Allah memberitakan Injil. Tetapi tak kala berita keselamatan diberitakan oleh Rasul Paulus, kenyataannya tidak semua orang bisa menerimanya. Tentu ini membuat Paulus kecewa. Mesti Paulus kecewa. Ia tidak berarti pemberitaan Injil itu akan berhenti. Paulus tetap menyadari, memberikan jalan keluar, dan mengintrospeksi, mengevaluasi di mana letak penolakan kabar sukacita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus gagal memberitakan kabar sukacita. Menurut Rasul Paulus, kegagalan mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dibutakan oleh ilah jahat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa ilah zaman ini? Seperti diketahui
Korintus adalah kota yang besar, sebuah kota dewa. Di kota ini banyak sekali dewa-dewa yang dipuja, disembah oleh orang Korintus. Karena mereka sudah dikuasai dan memuja dewa dan menolak pemberitaan Paulus. Maka oleh Paulus mereka dinilai telah dibutakan oleh ilah zaman. Jadi ilah zaman dapat diartikan semua ajaran yang menolak Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah ilah zaman. Namun demikian, ilah zaman tidak semata-mata dipahami juga sebagai penolakan terhadap identitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun siapapun yang hidupnya berbeda dengan hati dan cara berpikir Yesus dan cenderung menuruti hawa nafsu pikiran sendiri, itu juga penganut ilah zaman. Sehingga para pengikut Yesus pun terbuka untuk terjerat, dibutakan oleh ilah zaman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menolak untuk berbagi kasih kepada sesama dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, perhatian, kepedulian, dan lain-lain, sebenarnya itu berarti kita telah terjebak dalam ilah zaman. Ketika hati kita terikat pada karir dan kuasa, tidak mau berbagi pelayanan dan tugas, hati-hati, ilah zaman bukan lagi mengintip, tetapi telah menjerat kita. Mari kita cermati perlahan-lahan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Inti ayat ini adalah bukan semata-mata untuk orang Korintus yang sudah Kristen maupun yang belum Kristen, tetapi juga bagi kita sebagai pengikut Yesus masa kini. Apakah hati dan pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini? Ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua tengah dalam suasana hari kasih sayang. Ini adalah kesempatan kita untuk bercermin, dan cermin yang paling tepat saat ini agar kita benar-benar dalam suasana dikendalikan kasih sayang adalah merenungkan kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dan sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari
di hari kasih sayang ini, kemuliaan Allah bukan hanya tampak pada wajah Kristus, tetapi wajah Kristus juga tampak pada wajah kita. Kasih itu bisa kita tampakkan sebagai suami mengasihi istri dan sebaliknya. Orang tua mengasihi anak dan sebaliknya. Sahabat mengasihi kawan sebagai orang yang mengasihi dan mengampuni lawan. Sebagai majelis jemaat mengasihi anggota jemaat. Dan sebagai anggota jemaat juga mengasihi pelayan. Yang jelas, tampakkan wajah kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang sujud menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucap syukur Bapa, karena Engkau hari Minggu hari ini Engkau telah memberikan yang terbaik buat hidup kami, buat iman kami, sehingga melalui firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan akan senantiasa ada di dalam hati kami dan menguatkan, memelihara iman kami, sehingga kami akan melaksanakan apa yang sudah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, agar kami tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Kami melihat dengan jelas Tuhan, betapa baiknya Engkau Allah yang agung, yang telah mengutus anaknya Yesus sebagai juru selamat. Itu tanda bahwa Engkau adalah Maha Kasih. Engkau tetap mencintai kami orang berdosa. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di GKSPS Wonosari. Engkau senantiasa akan membimbing jemaat Tuhan. Engkau akan menyertai perjalanan kehidupan keluarga masing-masing, sehingga mereka akan tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan bertekun, sehingga mereka, kami semua Bapa, tetap penuh sukacita walaupun dalam situasi apapun. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik melalui pekerjaan kami masing-masing Bapa. Engkau akan senantiasa memberkati pekerjaan kami. Apapun pekerjaan yang kami terima, baik itu kami yang pedagang, pegawai, buruh, tani, pegawai negeri sipil, swasta, dan lain sebagainya, semuanya itu akan kami terima dengan penuh sukacita, sehingga melalui pekerjaan kami akan menghasilkan berkat-berkat yang melimpah, sehingga melalui berkat yang sudah kami nikmati dan kami terima dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami selama kami masih ada di muka bumi ini, dan sarana bagi kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan melalui berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau juga tidak membiarkan orang tua kami lemah. Engkau tetap menopang di dalam kehidupan mereka. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memberkati, memberikan kesehatan yang baik, sehingga orang tua kami yang sudah sepuh, Engkau akan senantiasa memberikan harapan, dan harapan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, remaja, pemuda, balita, semuanya Bapa,
kami mau serahkan ke dalam kuasa Bapa. Engkau akan membimbing dan menyertai, sehingga anak-anak kami nantinya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi agama, bagi negara. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk kesehatan Bapak Pendeta Heri Surawan. Kau akan senantiasa menyertai dalam proses penyembuhannya, sehingga melalui obat-obatan yang diminum, Bapak Pendeta Heri Surawan akan lekas sembuh. Itu berkat pertolongan dan jamahan Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa untuk keluarga yang senantiasa setia mendampingi. Kau juga akan senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan dan ketekunan, sehingga keluarga Pendeta Heri Surawan dalam keadaan baik dan sehat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau akan senantiasa menuntun di dalam pelayanan majelis jemaat. Ada pendeta, penetua, diaken, Kau sertai agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Komisi, panitia, semuanya Pak, sehingga rencana program gereja yang sudah kami tentukan bersama-sama dapat berjalan dan sukses berkat pertolongan dan bimbingan Bapa sendiri. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau akan membimbing para pemimpin kami agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan takut akan Tuhan. Doa, ungkapan syukur, permohonan kami pada saat ini Bapak, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa yang paling sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon Bapak Ibu firman Tuhan pada minggu ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 128 bait yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan PKJ 128. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah di hari kasih sayang atau hari Valentine, sama-sama kita berucap syukur pada Tuhan karena Tuhan benar-benar telah mengasihi dan menyayangi kita. Kita wujudkan dalam ucapan syukur, yaitu dalam persembahan.
Sebagai dasar dalam memberikan persembahan pada saat ini diambilkan dari 2 Korintus 9, 2 Korintus bab 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, ayat sebagai petunjuk dalam memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih, khususnya di hari kasih sayang pada minggu ini. Marilah persembahan kita tarik bersama-sama dengan kita iringi memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 450. Kidung Jemaat 450. Marilah persembahan kita serahkan dalam doa. Kami mohon para jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih atas berkat Tuhan. Di hari ini, hari kasih sayang benar-benar terwujud dan terasa oleh kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh berucap syukur atas berkat Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami, telah menolong kami, telah menyayangi kami melalui pekerjaan dan talenta kita masing-masing. Semua dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil sebagai bekal untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada saat ini meskipun belum layak di hati Tuhan, kami memberikan ucapan terima kasih sebagai rasa kasih sayang, sebagai rasa terima kasih. Meskipun persembahan ini kecil sekali, sucikanlah dan arahkanlah sehingga dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini memberikan persembahan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Urapilah, kabulkanlah segala sesuatunya sehingga segala sesuatunya akan meningkat, sehingga di hari-hari mendatang dapat memberikan ucapan syukur yang lebih daripada ini. Tak lupa kami juga berdoa kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berkatilah, arahkanlah, tunjukkanlah sehingga dapat menggunakan sesuai dengan program-program gerejamu, sehingga pekabaran Injil khususnya di GKSB Wonosari dapat lancar melalui persembahan ini. Demikian Bapa, seru dan doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui iman kita.
kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Beritakan firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajar. Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman yang baik dan setia. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebagai pujian penutup ibadah Kidung Jemaat 244. Bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Saat teduh selesai.